Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kita akan membicarakan mengenai berkah dan anugerah dalam musibah. Terkadang di antara kita mempertanyakan, mengapa Allah menghadirkan beragam ujian yang semakin memporak-porandakan kenyamanan hidup kita? Mengapa Allah menguji kita dengan kemiskinan dan kesulitan hidup yang kian membuat hidup kita menderita? Mengapa penyakit dan musibah Dia turunkan dalam hidup kita sehingga menjadikan hidup kita semakin sengsara? Untuk menjawab kegelisahan kita ini, izinkan saya menyuguhkan sebuah kisah yang semoga bisa menjawab kegelisahan kita semua. Alkisah, di sebuah kerajaan yang tidak begitu besar, hiduplah seorang raja yang memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani seorang penasehat dan pengawal bijaknya, sang raja pergi berburu ke hutan. Setelah mendapatkan beberapa hewan buruan seperti kijang dan kancil, sang raja mencoba menguliti dan membersihkan sendiri hewan buruannya untuk dipanggang. Oleh karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong pisau yang sangat tajam. Sang raja sangat bersedih hati dan meminta nasihat dari penasihat bijaknya. Si penasihat yang bijak berusaha mencoba menghibur dengan kata-kata manis, tapi sang raja tetap saja berduka, mengeluh, dan merintih sepanjang waktu. Tidak tahu lagi apa yang mesti diucapkan untuk menghibur sang raja. Akhirnya penasihat bijak itu berkata, "Baginda yang mulia, sebenarnya dalam tataran yang lebih dalam, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini patut disyukuri." Mendengar ucapan penasehatnya itu, sang raja langsung marah besar. "Berani benar engkau berkata demikian, aku sedang terkena musibah. Bukan engkau hibur, tapi malah disuruh bersyukur. Engkau tidak merasakan penderitaan yang tengah aku rasakan." Lalu sang raja memerintahkan pengawalnya untuk menghukum penasehat tadi dengan hukuman 3 tahun penjara. Putaran sang waktu terus berganti. Hilangnya jari kelingking ternyata tidak juga membuat raja menghentikan kegemarannya dalam berburu. Suatu hari, sang raja bersama penasehat yang baru mengadakan perburuan hewan ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, sang raja dan penasehatnya tersesat. Di tengah ketersesatannya, tiba-tiba mereka dihadang oleh serombongan suku primitif. Keduanya lalu ditangkap dan diarak untuk dijadikan korban persembahan kepada para dewa kaum primitif tersebut. Sebelum dijadikan persembahan kepada para dewa, raja dan penasehatnya dimandikan terlebih dahulu. Saat giliran raja yang dimandikan, ternyata ketahuan kalau salah satu jari kelingkingnya terpotong. Dalam mitologi suku primitif ini, kelingking yang buntung diartikan sebagai tubuh yang cacat dan membawa sial, sehingga dianggap tidak layak untuk dijadikan persembahan kepada para dewa. Akhirnya, sang raja diusir dan dibebaskan begitu saja oleh orang-orang primitif itu. Penasihat raja yang baru itulah akhirnya yang dijadikan persembahan kepada para dewa dengan cara penyantapan yang sangat sadis. Dengan susah payah, akhirnya sang raja berhasil keluar dari hutan dan kembali ke istana. Setibanya di istana, sang raja langsung memerintahkan supaya penasehat bijaknya yang dulu dijatuhi hukuman penjara segera dibebaskan. Ketika penasehat bijaknya telah berada di hadapannya, ia berkata, "Wahai penasehatku nan bijak bestari, aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini memang patut kita syukuri, karena jari kelingkingku yang terpotong waktu itulah hari ini aku bisa pulang dengan selamat." Kemudian sang raja pun menceritakan kisah perburuannya secara lengkap sehingga mengantarkan dirinya selamat. Setelah mendengar cerita sang raja, buru-buru si penasehat membungkuk, memberi penghormatan,
sambil berkata, "Beribu-ribu terima kasih kuhaturkan kepada Paduka yang mulia karena telah menghukum aku dengan penjara selama ini." Sang raja heran mendengar ucapan terima kasih dari penasehatnya karena telah memasukkannya ke dalam penjara. "Wahai penasehat bijakku, bagaimana engkau bisa berterima kasih atas hukuman penjara yang menimpamu? Bukankah bertahun-tahun selama ini hidupmu menjadi terkekang dan menderita dalam penjara? Lalu bagaimana mungkin engkau masih bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepadaku atas semua prahara kehidupan yang menimpamu?" "Paduka yang mulia," jawab si penasehat bijak dengan tenang penuh kewibawaan, "seandainya aku tidak berada di penjara hari itu, tentu saja akulah yang tetap menjadi pengawal setia Paduka ketika berburu. Seandainya aku masih menjadi pengawal Paduka pada hari-hari kemarin, bukankah sangat mungkin akulah yang menjadi santapan sadis orang-orang suku primitif itu? Kalau itu yang terjadi, bukankah aku tidak bisa lagi menikmati indahnya hari ini? Dan kalau itu yang terjadi, bukankah hari ini aku tidak akan bisa mendekap tubuh istri dan anak-anakku? Yang menjadi sumber utama inspirasi kebahagiaanku. Karena semua alasan itulah Paduka, hamba wajib haturkan puji syukur kepada Tuhan dan beribu-ribu terima kasih kepada Paduka yang mulia." Menyimak penjelasan penasehatnya itu, sang raja takjub dengan kearifan yang jarang dimiliki oleh kebanyakan manusia. "Sungguh," kata sang raja, "setitik kearifanmu sungguh menenggelamkan semesta kekuasaanku. Secercah lentera kebijaksanaanmu mampu memudarkan semua pesona singgasana kekuasaanku. Mulai detik ini aku titahkan engkau tetap menjadi pengawal abadiku sampai sang maut memisahkan kita berdua." Kisah ini menyingkap sebuah pesan moral yang sangat indah, bahwa setiap ujian dan nestapa kehidupan yang Allah berikan kepada kita pasti mengandung benih-benih hikmah yang sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, tatkala Allah telah membukakan kesadaranmu terhadap rahasia hikmah ujian dan penolakannya, maka berubahlah penolakan dan ujian itu menjadi pemberian dan anugerah. Semoga Allah Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana, berkenan menjernihkan mata hati kita sehingga kita mampu menatap sekaligus memetik hikmah terhadap setiap ujian yang Dia hadirkan dalam kehidupan kita semua. Amin, amin, amin ya mujibas sailin.